lanjutkan yang kedua ada Bu Luki. Ya, silahkan Bu Luki, 30 menit. Ruangan virtual ini milik Bu Luki seutuhnya selama 30 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Bayu. Baik, saya mulai. Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Luki. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong untuk ketua kelas memimpin berdoa. Silahkan, Bunga. Untuk memulai pelajaran, baiklah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Bunga. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama Putri hadir. Hadir, Ica. Hadir, Bu. Indo. Hadir, Bu. Rizky. Hadir ya, Amin. Iya, sepertinya hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, semuanya sudah semangat? Ada yang masih belum semangat? Biar kita masih ngantuk. Hari ini bernyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu Halo Halo Bandung? Tahu, Bu. Tahu, Tahu, ya? Bu. Oke. Kita akan bernyanyi bersama-sama. And there are 3 Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah muncul suaranya? Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, saya lanjutkan untuk berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari gambar yang Ibu tampilkan di slide, kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Materi apa sih yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa bantu menjawab? Iya, Bunga, silakan. Itu tentang konversi lahan pertanian menjadi industri dan pemukiman, Bu. Betul sekali. Jadi, kalau dilihat dari gambar yang sudah Ibu tampilkan, di situ ada gambar yang dulu banyak sekali lahan pertanian. Kemudian sekarang bergeser menjadi lahan industri dan pemukiman. Kira-kira ada yang tahu pengaruhnya atau tidak? Ada yang bisa membantu menjawab? Tahu, Bu. Pengaruhnya apa sih kira-kira? Ada? Tahu, Bu. Silakan, Amin. Pengaruhnya lahan penghijauan semakin sulit. Betul. Nah, anak-anakku, jadi selama proses pembelajaran nanti, selama kalian aktif, Ibu akan memberikan poin. Jadi seperti Amin tadi sudah menjawab, Bunga sudah menjawab, Ibu akan memberikan 10 poin untuk masing-masing jawaban yang benar. Jadi semakin banyak
poin yang kalian dapatkan, semakin bagus juga nilai kalian. Beri tepuk tangan untuk Amin dan Bunga. Berikutnya, nah kita kemarin sudah mempelajari mengenai pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman. Untuk hari ini kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, kalau dilihat dari dua gambar yang sudah Ibu sajikan, kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Ada foto siapa kira-kira itu? Pak SBY, Bu. Betul sekali. Kemudian Pak JKW. Pak JKW, Pak Jokowi ya, presiden kita saat ini. Nah, hubungannya apa sih kira-kira? Kalau dilihat dari dua gambar ini, Sama-sama pakai jas presiden, Bu. betul, sama-sama pakai jas presiden. Jadi intinya kalau Pak SBY itu presiden sebelum Pak Jokowi atau sesudah Pak Jokowi? Sebelum, Bu. Belum. Terus kemudian fenomena apa yang terjadi? Sebelum, Bu, seingat saya. Betul sekali, Rica. Bu, Pak SBY. Pergantian. Fenomena mobilitas. Berarti ada proses apa, Rica? Pergantian, betul. Pergantian. Pak SBY kenapa? Jokowi kenapa kira-kira? Pak SBY kalah, Pak Bu. SBY kalah. SBY-nya SBY turun. bukan kalah, Indo. Pak SBY turun. Pak Iya, SBY-nya Jokowinya turun. Betul sekali. Pak Jokowinya Jokowinya naik turun. Naik. naik, betul. Nah, kalau pada gambar berikut ini, kira-kira apa bedanya dengan gambar yang pertama tadi? Ada siapa sih itu? Menteri, Bu. Menteri. Ignas, Menteri, Bu. Orangnya sama atau berbeda kira-kira? Sama. Sama. Ini Nah. beda, Bu. Orangnya sama. Beda baju, Tapi Bu. jabatannya Bajunya berbeda. yang berbeda ya? Bajunya beda, Bu. Betul. Selain bajunya apa lagi yang Satunya berbeda? angkat tangan. Satunya angkat tangan, betul. Apanya lagi yang berbeda? Rambutnya, Bu. Cara sisir rambutnya beda, Bu. Yang Jabatannya, pokoknya, Bu. Tugasnya. Tugasnya, Bu. Jabatan. Tugasnya betul. Jadi, itu ada apa namanya? Pak Ignatius Jonan, yang sebelah kiri menjabat sebagai Menteri Perhubungan, kemudian sebelah kanan menjabat sebagai Menteri SDM. Jadi, SDM, Bu. bedanya dengan gambar yang pertama tadi apa? Kalau yang pertama tadi ada perubahan mobilitas sosial, Bu. status dalam lapisan sosial. Kemudian yang kedua, Sama. Lapisan Sama ada perubahan. sudah ada. Sama, Bu. Jadi, keragaman Tapi masyarakat Menteri. Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa kita. Keragaman ini melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis merupakan pendorong terjadinya keragaman atau pluralitas. Jadi karena kita itu, masyarakat Indonesia itu mobilitas sosialnya itu sangat tinggi sekali, jadi yang menyebabkan masyarakat kita beragam atau mengalami yang namanya pluralitas. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial, yang intinya tadi adalah perubahan kedudukan seseorang dari suatu lapisan satu ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, maupun hanya berpindah tempat dengan kedudukan yang sama, seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan atau mempelajari mobilitas sosial lebih dalam, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, kegiatan pembelajaran hari ini bertujuan agar kalian semua dapat satu, menyebutkan pengertian mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis tentang mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan peserta didik dengan benar. Seperti itu. Nah, sepanjang pembelajaran nanti, Ibu akan mengambil nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi seperti contoh yang tadi, misalnya Bunga, Rizja, kemudian Amin, Mensi, dan lain sebagainya, menjawab pertanyaan dari Ibu, Ibu akan memberikan poin. Jadi semakin banyak poin yang kalian dapatkan, nilai kalian juga akan semakin bagus. Seperti itu. Sudah jelas? Udah, Bu. Ya, jadi untuk berikutnya kita akan mulai masuk ke kegiatan inti. Nah, Ibu akan memberikan satu video, silahkan dicermati baik-baik.
telah Lesti raih dalam karirnya hingga saat ini tentu tak semudah membalikan telapak tangan. Gadis desa yang lahir dari keluarga sederhana itu harus peras keringat banting tulang, menjual suara sebagai pedangdut cilik. Kala itu, Lesti kerap dipandang sebelah mata, hingga sering mendapat nyinyiran-nyinyiran pedas menusuk dada. Namun Lesti tak pernah putus asa. Niat luhurnya mengangkat derajat keluarga, serta meraih cita-cita sebagai penyanyi, terus ia tanam dalam-dalam. Hingga pada akhirnya, kesempatan meraih kesuksesan itu pun datang. Lewat panggung di Akademi Indosiar, Lesti bertekad membuktikan diri sebagai bintang masa depan. Pengabdian besarnya pada kedua orang tua seiring sejalan dengan baktinya pada sesepuh-sesepuh di daerahnya. Salah satu yang tak pernah Lesti lupakan adalah sosok orang tua yang ia sebut Aki, yang tak lain adalah guru ngajinya sejak masih anak-anak. Disinilah Lesti belajar melafalkan bismillah, mengaji, dan menimba ilmu-ilmu agama sebagai bekal dalam kehidupannya. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Jadi dari hasil pengamatan kalian, dari video yang kalian lihat tadi, apa sih pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kalian? Ada yang ingin membantu menjawab? Kira-kira muncul pertanyaan apa di pikiran kalian? Rizky Halida mungkin? Putri, silakan. Bu, Lesti itu kan sukses, Bu. Bagaimana caranya bisa sukses kayak dia ya, Bu ya? Nah, betul. Nanti kita akan bahas juga masalah itu. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Karena kita sedang membahas mobilitas, Bu, saya mikirin ada nggak ya si Lesti itu mengalami mobilitas? Betul. Ya, betul sekali. Jadi, kalian sudah merumuskan banyak sekali pertanyaan. Bahkan mungkin dari teman-teman yang lainnya yang belum bersuara juga punya pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian masing-masing. Jadi, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan, Ibu akan berikan LKPD. Jadi, sebelum Ibu berikan LKPD, Ibu bagi kelompok dulu ya. Jadi nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama ada Bunga, Amin, dan Robi. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kelompok 2 ada Rizka, Mensi, dan Rizky Halida. Kemudian kelompok yang ketiga ada Yeni, Putri, dan Indo. Sudah berkumpul dengan teman-temannya semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berkumpul dengan teman-temannya, Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan nanti bersama teman-teman. Jadi kalian akan memecahkan satu masalah, ada 2 masalah, tiap kelompok berbeda. Jadi untuk LKPD-nya, sebelum kalian berdiskusi, Ibu jelaskan dulu, ada petunjuknya, petunjuk pengerjaannya. Jadi nanti ada satu kasus yang harus kalian analisis. Nah, nanti analisisnya kalian bisa menggunakan yang namanya adik Simba. Apa sih adik Simba itu? Jadi adik Simba itu kepanjangan dari A. A itu apa? D itu di mana? K itu kapan? Kemudian C siapa? M mengapa? Dan ba itu bagaimana? Jadi kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ada yang ingin Bu. ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya. Kalau tidak, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kemudian silahkan membagi tugas. Jadi saya tidak mau kalau misalnya yang mengerjakan hanya 1 orang saja. Jadi nanti misalnya dalam kelompok 1 ada Bunga, Amin, dan Robi. Misalnya Bunga nanti tugasnya adalah mencari jawaban, alternatif jawaban misalnya di bahan ajar. Kemudian ada Amin misalnya membantu mencari jawaban di internet boleh. Kemudian misalnya Robi membantu menjawab, mencari di buku siswa boleh. Jadi semakin banyak sumber belajar yang kalian cari, kalian baca, akan semakin bervariasi juga jawaban yang kalian dapatkan seperti itu. Semakin banyak juga ilmu yang kalian dapatkan juga seperti itu. Sudah bisa dipahami? Paham, Bu. Ya, kalau sudah silahkan Ibu beri waktu untuk berdiskusi selama 20 menit, cukup kira-kira? Cukup, Bu. Ya, silahkan berdiskusi.
Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada Ibu. Sudah selesai semuanya? Belum, Bu. 1 menit lagi, Bu. Oke, baik. Belum, Bu. Kurang dikit nih. Ya, kalau ada kesulitan boleh ditanyakan kepada saya. Jangan lupa untuk membaca sumber belajar sebanyak mungkin. Sudah selesai semuanya? Ayo Amin, cepat Amin, 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 Amin. Robi berisik, Bu. Mengganggu konsentrasi, Bu. Nggak usah dikasih nilai, Bu. Terima Nggak usah kasih. kasih poin, Bu. Ambil jawaban milik. Poinnya dikurangi ya kalau Robi masih mengganggu temannya. Maaf Bu, saya manggil Amin. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Belum, Bu. Belum? Saya sudah, Bu. Baik. Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Baik. Untuk berikutnya, Ibu berikan waktu kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Jadi nanti Ibu minta untuk 2 kelompok, untuk kelompok 1 membahas tentang kasus 1 dan kelompok 2 untuk membahas kasus kedua. Boleh kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Saya ya, Bu. Silakan, Bisya. Iya, Bu. Selamat siang, teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial menurut kelompok kami adalah perubahan kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, maupun hanya berpindah tempat dengan kedudukan yang sama. Jawaban untuk kasus nomor 1, A. Apa? Mobilitas vertikal naik yang dialami oleh Lesti dari penyanyi keliling hingga menjadi artis dangdut. Di mana? Di Jakarta. Kapan? Mulai tahun 2014. Siapa? Lesti Kejora. Mengapa? Karena gigih berjuang untuk mengejar cita-cita melalui audisi hingga menjadi penyanyi top ibu kota. Bagaimana semangat dalam memperjuangkan cita-cita dan tidak mudah menyerah. Sudah, Bu. Terima kasih, Rizcha. Kemudian ada tanggapan dari kelompok lain yang membahas soal yang sama? Sudah ya? Hasilnya sama, Sudah. Bu. Jawabannya sama, baik. Kemudian berikutnya untuk kelompok 2. Silahkan, perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Silahkan, Indo. Selamat siang semuanya teman-teman. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Yaitu perubahan kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, maupun hanya berpindah tempat dengan kedudukan yang sama atau horizontal. Kemudian kasus yang pertama, kami membahas kasus yang pertama, apa? Mobilitas sosial vertikal turun yang terjadi pada Kepala Desa Kalipare. Kemudian di mana? Yaitu di Desa Kalipare, Kabupaten Malang. Kemudian kapan? Yaitu di tahun 2019 dan baru diproses secara hukum sekarang. Siapa? Yaitu Sutikno, Kepala Desa Kalipare, Kabupaten Malang. Mengapa hal tersebut terjadi? Yaitu karena Kepala Desa Kalipare melakukan korupsi dana desa sebesar 423 juta rupiah. Bisa beli mobil, Bu. Kemudian Ya, bagaimana?
Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi, membuat pusat layanan pengaduan tindak korupsi, memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar korupsi tidak terulang lagi kembali pada masa yang akan datang. Amin. Ibu, hasil presentasi dari kelompok 2 saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Indo dan kelompok Risya. Baik, ada tambahan atau mungkin masukan dari kelompok lain? Atau mungkin yang memiliki jawaban yang berbeda? Ada? Tidak ada, Bu. Sudah bagus. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan sedikit mengevaluasi hasil jawaban dari kelompok Risya dan kelompok Indo tadi. Jadi, dari dua permasalahan yang sudah disajikan oleh teman-teman kalian tadi, jawabannya sudah sangat betul, sudah benar sekali. Jadi, jika ada masalah mobilitas sosial vertikal naik dan turun, nanti kita bisa menghadapinya dengan baik, menyikapinya dengan baik, seperti itu. Terus kemudian, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi teman kalian tadi nggak? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Boleh, Robi, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Pengertian mobilitas sosial yaitu perubahan kedudukan seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, Bu, maupun hanya berpindah tempat dengan kedudukan yang sama. Kemudian tadi bentuk-bentuk mobilitas sosial, ada mobilitas sosial vertikal naik, Bu, dan vertikal turun. Kemudian juga ada vertikal mobilitas sosial horizontal, Bu. Itu menurut saya, Bu. 10 poin untuk Robi, kita berikan tepuk tangan untuk Robi. Nah, dari hasil presentasi tadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini juga, ada pertanyaan? Ada yang masih belum dipahami kira-kira? Ada? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu akan memberikan, Ibu sudah menilai kalian dari beberapa kelompok tadi. Untuk kelompok terbaik adalah kelompok dari kelompok 3, Yeni, Putri, dan Indo. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, berikutnya, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Mari kita simpulkan bersama. Jadi, kesimpulannya tadi apa dari pembelajaran kita hari ini? Kalau tadi Robi sudah menyimpulkan dari hasil presentasi, kalau sekarang kita mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya apa kira-kira? Ada yang bisa membantu menjawab? Kalau ingin sukses atau status sosialnya naik, kita harus belajar sungguh-sungguh, Bu, kalau jadi siswa. Ada jawaban yang lainnya, kesimpulannya apa kira-kira? Jawaban dari ini sudah kalau mau jadi presiden kayak Pak SBY sama Pak Jokowi, harus berusaha sungguh-sungguh, Bu. Betul sekali, amin. Kita doakan bersama, siapa tahu nanti kamu jadi presiden ya? Saya jadi keluarga kamu nanti, amin. Amin. Terima kasih, Bu. Kenapa, Risya? Enggak, kalau amin diaminin gitu loh maksudnya. Ya, namanya sudah amin ya. Gitu. Nah, berikutnya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita mempelajari mengenai mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu adalah apa tadi? Perubahan status sosial dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya, seperti itu. Bisa jadi posisinya lebih tinggi, lebih rendah, atau sama, seperti itu. Nah, untuk mengukur pencapaian hasil belajar kalian hari ini, Ibu akan bertanya 3 pertanyaan saja, dan yang bertanya Ibu berikan poin double nih, Ibu kasih 20 poin. Untuk pertanyaan yang pertama, ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal? Silahkan, angkat tangan. Ya, silahkan, Amin. Mobilitas sosial yang tidak sederajat, Bu, bisa naik, bisa turun. Atau bisa dibalik, turun atau naik. Betul sekali, Amin. Beri tepuk tangan untuk Amin, 20 poin. 25 poin. Untuk pertanyaan kedua, ada yang bisa menjelaskan tentang mobilitas sosial horizontal? Silakan angkat tangan. Mobilitas sosial horizontal. 20 poin. Saya, Bu. Risya? Indo, silahkan Indo. Risya? Saya, Bu.
Ya, Risya silakan. Mobilitas sosial horizontal itu mobilitas atau perpindahan seseorang tapi statusnya masih sama, Bu. Contohnya tadi kayak Pak Ignas apa Bu ya? Ignatius. Nah, itu Bu. Ya, Betul itu sekali, kan sama Risya. ya. Ya, 20 poin untuk Ica. Kita beri tepuk tangan. Kemudian berikutnya, kalau tadi yang sudah menjawab masih 2 orang, berikutnya kalian kerjakan evaluasi atau uji pemahaman materi yang bisa kalian akses melalui tautan yang sudah Ibu bagikan. Ibu beri waktu 5 menit, cukup kira-kira? Cukup, Bu. Cukup, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Baik, kalau sudah selesai, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan nanti di rumah kalian mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu mempelajari tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Bisa kalian lihat video di YouTube, membaca buku siswa, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Baik, berikutnya. Bagaimana ekspresi kalian hari ini? Kira-kira apakah bahagia, atau sedih, atau menangis? Ada yang sedih? Bahagia. Bahagia, Bu. Bahagia semuanya, alhamdulillah. Nah, Ibu ingin memberikan 2 pesan saja. Yang pertama, kalian ketika melakukan pembelajaran harus aktif ya. Jadi, kalau kalian aktif, nilai kalian pasti akan bagus. Seperti itu. Dalam melakukan kerjasama, mengerjakan LKPD juga harus bekerja sama dengan baik gitu ya, karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian, kita harus butuh bantuan orang lain seperti itu. Untuk pesan Ibu yang kedua adalah ketika kita mendapati atau menemui kasus mobilitas sosial di lingkungan kita sehari-hari, kita juga bisa menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari hari ini, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, Ibu ya, kalau tidak, Ibu punya quote nih ya. Kalau kita kan suka main Instagram, main TikTok, itu kita suka baca quote ya, anak quote kita tuh. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi intinya apa? Intinya kita harus semangat untuk belajar demi meraih cita-cita kita, karena kita tidak ingin menahan perihnya kebodohan, seperti itu. Baik, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu berikutnya. Tetap sehat, tetap jaga semangat kita, semangat belajar kita. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu Theo. Oke, terima kasih Bu Luki ya, waktunya tepat. 28 menit ya, kurang 2 menit, tapi oke. Apa namanya, waktunya sesuai. Oke. Silahkan observer 1 dan 2. Yang pertama observer 1 dulu menyampaikan hasil pengamatannya. Turun. Udah, Bu Tiani aja duluan deh. Tangannya sama-sama angkat tadi dah. Bu Tiani aja. Oke, silakan Bu Tiani. Oke, terima kasih Pak Bayu, Ibu Theo, dan Bu Luki untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Suara saya terdengar ya Pak ya? Ya baik, terima kasih. Ibu Luki, selamat, sudah selesai teaching, sudah lega. Masih banyak proses ke depannya lagi ya, ayo kita tetap semangat. Tadi keseluruhan peer teaching-nya luar biasa, sangat bagus sekali. Dan gurunya kelihatan semangat sekali, sehingga ketika gurunya semangat seperti itu, akhirnya siswa-siswanya juga jadi semangat gitu. Jadi membawa aura yang semangat, sehingga siswa-siswanya juga semangat. Oke.
ada beberapa catatan yang tadi sudah saya lihat dari jalannya peer teaching ini yang dikaitkan dengan RPP yang Ibu sudah bagikan dalam grup. Ada beberapa hal yang saya tulis di sini, di pendahuluan tadi. Nah, di bagian persepsi. Nah, di dalam RPP yang Ibu berikan, di situ hanya ditayangkan persepsinya tentang ini ya, Pak Jokowi dan Pak SBY. Nah, tapi pada saat peer teaching tadi Ibu Luki menayangkan gambar satunya lagi. Ya, ada gambar satu lagi, ada gambar siapa tadi Ibu ya? Tadi saya kurang nyimak. Pokoknya ada ditampilkan lagi, tetapi di RPP-nya tidak ada. Jadi di RPP persepsinya cuma ada Pak Jokowi dan Pak SBY saja. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau memang ada, nanti dimasukkan lagi ke dalam RPP. Kemudian tadi nggak tahu mungkin saat kurang fokus atau bagaimana ya tadi kayaknya Ibu mungkin lupa memberikan motivasi kepada siswa atau mungkin memberikan tapi mungkin tidak banyak sehingga tidak terekam banyak kayak saya lihat kayak kok Ibu Luki tidak memberikan motivasi ya atau saya yang salah ya kayak gitu. Jadi mungkin lupa seperti itu memberikan motivasi kepada siswa, padahal motivasi itu sangat penting sekali dalam proses pembelajaran supaya siswa bisa semangat untuk belajar. Kemudian itu di pendahuluan intinya tadi di bagian orientasi, di situ nanti ada dibilang setelah siswa berhasil memberikan pertanyaan, nanti di situ siswa mengidentifikasi penyebab permasalahan yang ditampilkan. Tapi tadi tidak ada penyampaian bahwa penyebab masalahnya apa, tidak ada, cuma ditanya saja kayak apa yang mau ditanyakan pada gambar ini. Terus akhirnya ada yang bertanya tadi, oh Bu Guru, kenapa sih mobilitas apa yang terjadi pada gambar tersebut, kayak gitu kan. Mereka bertanya tetapi akhirnya tidak ada diidentifikasi penyebabnya apa gitu. Kemudian di bagian setelah siswa melakukan presentasi, di situ di dalam RPP ada siswa saling menanggapi, saling memberikan pertanyaan. Tetapi tadi mungkin karena peer teaching-nya ditanya, ada yang mau bertanya, tidak ada yang mau bertanya, ya sudah jadinya di skip gitu. Tapi kan kalau di dalam RPP-nya ada ya, saling bertanya dan saling menanggapi, tapi mungkin siswanya di sini tidak ada yang saling menanggapi dan bertanya, kayak gitu. Kemudian terus tentang ini tadi, tentang untuk mengetahui tujuan pembelajaran hari ini berhasil atau tidak, itu ada dua hal yang dilakukan tadi. Yang pertama memberikan pertanyaan, 2-3 pertanyaan kepada siswa. Kemudian yang berikutnya melalui evaluasi. Nah, kalau menurut saya memang untuk mengetahui itu kan kita melakukan tes, bisa juga melalui tanya jawab kayak gitu. Kalau melalui tes itu adil ya untuk semuanya karena semuanya bisa menjawab. Sedangkan tadi ada pertanyaan lisan, kesempatan nih siapa yang berhasil jawab, siapa yang berhasil angkat tangan duluan, mau jawab duluan, nah dia yang dapat nilai, yang lainnya tidak. Jadi menurut saya ada ketidakadilan di situ. Kemudian yang paling terakhir di refleksinya, di bagian Bu Guru bertanya bagaimana tanggapan kalian, lihat di emoticon ini ada emoticon sedih, ada emoticon menangis dan lain-lain. Cuma ditanya saja, kalian emoticon yang mana? Nah, terus semua kan bilangnya di emoticon pertama yang bahagia. Tetapi selanjutnya tidak ditanya bahagianya karena apa, senangnya karena apa gitu. Mungkin bisa ditanya supaya nanti siswanya menjawab, oh model yang Bu Guru berikan itu bagus, gambar-gambar yang tadi itu menarik karena Bu Guru menyampaikannya enak kayak gitu. Jadi mungkin tanyakan lagi kenapa sih anak-anak itu bahagia dengan penyampaian yang tadi kita sudah sampaikan. Ya, mungkin itu saja sedikit dari saya, tetapi sebenarnya untuk semuanya sangat bagus sekali, apalagi gurunya sangat semangat, sehingga semangat itu tertular juga ke anak-anaknya. Itu saja dari saya, tetap semangat Ibu Luki, terima kasih. Terima kasih Bu Tiani. Oke, terima kasih Bu Tiani. Kita lanjutkan, silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Luki,
Hai. Aduh, senang sekali. Saya senang nih kalau lihat gurunya kayak gini nih, saya betah ini. Tiap hari bahagia kita. Iya. Ya, jadi tanpa disadari Bu ya, saling bertukar energi gitu ya. Asik. Gini lah Bu jadinya ya. Untuk komentar, saya suka nih ngomentari orang ya. Aduh, besok giliran dikomentari, berenget saya. Jadi beberapa catatan yang sedikit lah ya, karena Bu Tiani itu dengan saya kemarin mirip-mirip terus ini, heran saya. Angkat tangan aja bareng ya. Jangan-jangan. Jangan gori. Bu Luki secara display dan overall, wah ini bahasanya Bu Rizka ya, overall itu keren gitu ya. Kemudian di beberapa hal di awal tadi ada gambar-gambar apa namanya, gambar yang konversi lahan gitu ya. Mungkin juga dikasih tulisan sedikit Bu. Ini kadang-kadang kan anak-anak ya biasa ya gambarnya agak kecil ya karena mungkin Ibu lupa untuk di full screen. Nah, itu saya ngelihatnya jadi Saya nggak gini bisa, tadi. Pak. Tidak bisa di full screen Eh, punya saya. oh gitu, iya iya. Kayak Chromebook ya? Oh iya, besok Betul. mungkin harus dipindah dulu ya di Google Slide gitu dulu ya. Mungkin itu tadi juga saya apakah memang teknik sekarang nggak bisa sinyalnya dikeluarkan atau gimana ya? Itu mungkin jadi catatan gitu, jangan sampai lupa. Kemudian lagu apa tadi? Halo Halo Bandung. Nah, mungkin kalau saya sih lebih suka, saya pribadi Ibu ya, lebih sukanya lagu-lagu yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Secara pribadi saya mengangkat lagu-lagu yang ada di daerah itu. Saya kalau biasanya lagu Batanghari ya. Batanghari, ayolah tenang, itu kan sambil ngajari bahasa daerah juga meskipun kita belajar secara umum gitu ya. Karena tidak semua juga yang di situ juga orang Jawa, orang Jambi, orang Melayu gitu. Nah, Ibu malah memperkenalkan mungkin ya, memungkinkan lagu yang di luar dari daerahnya sendiri gitu. Jadi kalau bisa mungkin ada cublek-cublek suweng gitu kan. Mungkin wah Ibu ini lagunya kayak gitu kan. Nah, oke. Itulah mungkin itu dari pendapat saya. Kemudian dimotivasi sudah tadi motivasi ya. Nah, kemudian di bagian inti. Di bagian inti kalau tidak salah di gambar RPP Ibu ada gambar Lesti. Nah, cuman kan kalau sang penilai yang menilai itu mungkin tidak hafal Bu Lesti yang sekarang dan yang dulu. Gitu. Jadi mungkin kalau saya kasih tulisan Bu di RPP itu guru memberikan tayangan atau saya itu guru memberikan tayangan video tentang suku anak dalam. Nah, itu jadi ada tulisannya. Dan mungkin Ibu nanti tulisan di sini guru memberikan tayangan berupa video berita cuman kan tentang Lesti Kejora. Nah, jadi oh maksudnya Lesti gitu ya. Oke. Oh, berarti si penilai itu langsung mengarahkan pikirannya ke Lesti gitu. Kemudian oke, kemudian di bagian kelompok itu Ibu kalau saya lihat di situ 5-6 orang. Nah, mungkin enggak kalau 5 dan 6 orang itu menurut saya terlalu rame. Menurut saya sih itu terlalu rame. 5. Kalau idealnya kalau saya ngajar itu antara 5 atau maksimal lah 3-4 itu sudah oke. Gitu. Jadi tidak terlalu ramai. Jadi yang bekerja juga ketahuan, Ibu mengawasnya sedikit. Itu pendapat saya ya, 3-4 orang itu sudah maksimal. Karena kalau dalam kelompok itu bahkan terjadi adanya diet riot gitu loh Bu.
Jadi kalau misalnya ada 5, biasanya 3 orang buat sendiri, 2 orang buat sendiri gitu kan. Itu kan diet triad itu. Kemudian juga biasanya kalau ada 6, nanti yang 4 buat sendiri, yang 2 buat sendiri gitu. Jadi jangan ada kelompok di antara kelompok atau ada hati di antara hati yang lain gitu. Nah, Bu, itu nggak enak, Bu. Asli. Kemudian ini, Bu, di penutup tentang materinya itu di selanjutnya kalau bisa nanti Ibu lihatnya di mana materinya. Oh, sumber belajarnya kamu di sini aja lihatnya atau di handout yang saya bagikan di WA, boleh gitu. Nanti secara tidak langsung Ibu mengarahkan anak baca buku kita lah gitu. Sambil dikoreksi, Bu, tulisan Ibu ada yang salah, nggak apa-apa gitu menurut saya. Kita kan juga sambil belajar nulis. Nah, kemudian di bagian refleksi, kalau saya di RPP saya buat gini, Bu. Kan kita di PPG ini ada tugas untuk memecahkan masalah yang di sekolah. Kan ada 4. Saya itu yang pertama itu yang ini, itu motivasi. Nah, terus dibuat pertanyaan aja, kira-kira dapat memotivasi kalian untuk belajar lagi nggak gitu. Itu pertanyaan kepada siswa juga, tapi kita juga kan nanti ada instrumen penilaian mengenai motivasi. Itu bisa langsung menjawab gitu menurut saya. Saya masalahnya buat gitu, takut terlupakan. Nah, yang terakhir Boleh dibagi, Pak? yang yang tadi itu loh, malam itu loh. Nah, yang terakhir, Bu, yang baca doa siapa, Bu? Kalau saya mikirnya karena pembelajaran itu misalnya saya di awal kan nggak mungkin langsung berdoa di akhir gitu, Pak. Maksudnya kan masih ada pembelajaran yang lainnya gitu. Oh, nggih. Oh, saya kira tadi loh, kok nggak ada baca doa ya? Kalau saya tuh biasanya meskipun saya berada di tengah-tengah, ayo kalau gitu kita selesai, tapi memang nggak baca doa terakhir ya, bukan baca pulang ya. Saya baca ayo alhamdulillah apa sebagainya gitu. Biasanya sih alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di situ baru ketahuan gitu. Saya kira itu, Bu, secara overall overall ya. Keren banget. Oke, sukses selalu. Pak Bayu, matur nuwun Pak Bayu, Terima Bu kasih, Tio. Pak Rizky. Sudah. Sama-sama. Baik. Mantap. Terima kasih Pak Rizky ya. Itu tadi kedua observer dari Bu Luki ya. Semoga ya observer ini sebagai mata dari Bu Luki gitu ya. Kalau Bu Luki sendiri nanti nggak bisa kita itu nggak bisa untuk melihat penampilan kita mana kita nggak bisa menjadi monitornya lah gitu ya. Kelebihan dan kekurangan kita nggak bisa tahu, sehingga kita butuh observer sebagai mata. Nah, oleh karena itu masukan dari hasil pengamatan dan masukan dari observer itu akan sangat penting ya, bukan hanya Bu Luki tapi ibu bapak yang lainnya ya. Oke, terima kasih untuk kedua observer. Kita lanjutkan untuk saya mungkin tidak terlalu banyak, cuma saya mengomentari mengenai orientasi pada masalah ya. Nah, video tadi menampilkan siapa? Si Lesti ya. Si Lesti ini mengalami mobilitas sosial yang naik ya, atau vertikal. Nah, di sini ada poin yang ketiga dari langkah pembelajaran itu. Setelah menayangkan video, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan yang ditampilkan. Nah, menurut saya ini masih kurang, ya, memang sulit untuk memunculkan masalah gitu ya. Tetapi sebenarnya bisa, Mbak Bu Luki ya. Karena tadi kan lagi naik daun dari zero to hero gitu kan si Lestinya ini. Nah, itu kan sesuatu yang positif. Maka mungkin video yang kita tampilkan itu adalah sesuatu yang negatif. Dari tinggi ke rendah, from hero to zero. Ya, jadi misalnya apa masalah yang mobilitas sosial yang negatif itu apa? Ya, videonya dicari. Nah, misalnya
dulunya presiden karena korupsi jatuh jadi orang biasa atau siapa gitu ya, artis atau apa ya, misalnya kayak Sambo, itu sebenarnya bisa dijadikan apa namanya, bahan untuk proses orientasi pada masalah. Jadi tahu, oh itu ada masalah. Nah, kita identifikasi kenapa si Sambo itu dari dulunya seorang Kadif Propam gitu, sekarang jadi apa, pesakitan di penjara misalnya gitu. Nah, itu diidentifikasi oleh peserta didik. Nah, jadi, di bagian awal memang menurut saya kurang tepat untuk video Lestinya itu. Meskipun memang lagi apa, naik daun gitu ya. Bisa saja bukan Lestinya tapi suaminya si Bilar kan, ini mulai banyak kontrak-kontrak di televisi sudah membatalkan ya dan lain sebagainya, itu juga bisa. Tetapi kan belum kelihatan mana sih kondisi sekarang Bilar itu memang, menyedihkan atau tidak, ya itu. Nah, itu untuk, ya poin saya yang mungkin perlu kita pahami bersama, memang tidak mudah untuk menggunakan problem base kalau materinya kita tidak bisa melihat dua sisi ya, negatif, positif, dan lain sebagainya. Itu, untuk tujuan pembelajaran sih ya sebenarnya it's okay, cuma akan lebih baik lagi, itu kan sama ya melalui kegiatan diskusi kelompok semua ya, ditaruh di atasnya terus baru bawahnya, kan melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik, dapat titik 2 menyebutkan pengertian gitu kan, mengidentifikasi bentuk, terus apa, menganalisis. Nah, ini, menganalisis ini gini, kan ini bentuk-bentuk mobilitas sosial, ya. Tingkatan level, kognitif itu kan ketika dia paham, dia bisa mengidentifikasi kan, terus dia bisa, setelah mengetahui dia memahami, terus dari situ dia bisa menerapkan. Nah, ketika setelah itu dia bisa, menganalisis. Nah, menganalisis ini maksudnya adalah misal riset nih, ya, Mbak Luki kan beberapa tahun lalu pernah riset, ya. Kan, dalam riset buat skripsi itu kan kita melakukan analisis yang lebih mendalam dari sebuah fokus penelitian yang kita pilih. Ya, jadi data yang kalau misalnya kita menggunakan kualitatif, wawancaranya itu data hasil wawancara itu harus mendalam. Nah, itu perlu kemampuan analisis ya yang tinggi. Sehingga kalau misalnya hanya bentuk-bentuk mobilitas sosial, saya pikir tidak perlu dianalisis. Ya, cukup diidentifikasi. Nah, kalau mau lebih lagi misalnya, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial, apa, di masyarakat yang apa misalnya. Jadi ada kegiatan di mana peserta didik itu naik levelnya pemikirannya adalah melakukan kajian, menelaah atau mungkin misalnya merinci ciri-ciri mobilitas sosial yang ada di lingkungan sekitar atau apa. Nah, jadi ada kegiatan di mana anak-anak itu melakukan riset atau kaitannya dengan problem base ya, menganalisis, misalnya faktor yang menyebabkan masyarakat itu terjadi mobilitas sosial yang, vertikal atau horizontal dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi, IPK kita itu akan lebih kena lagi, oh levelnya jelas ya, menganalisis ya C4 ke atas. Nah, itu. Jadi tingkatan dalam membuat IPK itu juga berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kalau cuma diskusi, nanti dia mengeksplorasi, terus menyampaikan hasil eksplorasinya itu masih level berapa gitu. Tapi kalau dia, berdiskusi di sini, dia melakukan kajian ilmiah, meriset, ya. Misalnya menganalisis, kenapa kok, si Sambo itu bisa turun kastanya, gitu. Itu kan dia melakukan riset dan itu memang levelnya harus dianalisis. Nah, itu ya. Jadi Ibu dan Bapak yang lainnya dalam menentukan kata kerja operasional, kita perlu melihat dulu ya, mana yang tepat, itu. Nah,
Itu dari saya ya Bu Luki. Selanjutnya nanti diperlengkap lebih detail lagi mungkin dari aspek yang lain belum saya lihat oleh Bu Theo. Monggo Bu Theo. Terima kasih Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Bayu. Kemudian untuk Bu Luki. Ya, untuk Bu Luki, ini saya tadi lihat RPP-nya dulu. Untuk RPP-nya, yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Bayu tentang IPK. Di situ ada ada satu materi yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial, tapi kata kerja operasionalnya ada dua. Ada mengidentifikasi dan ada menganalisis. Jadi sebaiknya nanti dipilih salah satu mana yang mau difokuskan. Kemudian di tujuan pembelajaran, untuk tujuan pembelajaran seperti yang kemarin juga sudah disampaikan, untuk rumusannya melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat titik 2 baru dirinci. 1 menyebutkan pengertian mobilitas sosial dengan benar. 2 apa jadi untuk bagian melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat itu tidak perlu diulang-ulang. Gitu. Sebentar, saya memberi tugas anak-anak sebentar. Baik, berikutnya untuk yang di sini yang saya lihat lagi lagu Halo Halo Bandung tadi yang dipilih pada saat pertama cukup untuk memotivasi memberi semangat anak-anak iya, tetapi begini, ada baiknya jika lagu yang disampaikan oleh Luki adalah lagu yang nanti bisa dihubungkan atau dikaitkan dengan pembelajaran. Jadi dikaitkan ke pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi misalnya Bu Luki bisa memilih lagu Indonesia Raya gitu ya. Nah, lagu Indonesia Raya nanti dihubungkan dengan kalau lagu Indonesia Raya ini biasanya diperdengarkan pada saat apa sih? Gitu. Nah, mungkin pada saat ada yang menang di lomba internasional atau sebelum pertandingan. Nah, kayak gitu-gitu bisa disampaikan sehingga nanti anak-anak tahu oh kita hari ini mau membahas tentang yang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan lagu-lagu yang anak-anak kira-kira tahu gitu ya. Kira-kira yang kekinian apa sih yang terkait dengan prestasi, terkait dengan bagaimana menjadi lebih baik. Nah, itu bisa. Kemudian pembagian siswa ke dalam kelompok, ke dalam beberapa kelompok. Ini tadi kalau saya lihat di LKPD ada 2 masalah yang dibahas. Untuk contoh mobilitas sosial vertikal naik dan vertikal turun. Nah, ada baiknya anak-anak juga diberi gambaran tentang masalah yang ada di dalam LKPD. Misalnya dengan memberitahukan nanti kelompok 1 dan 2 membahas materi tentang LESI. Kelompok 3 dan 4 membahas materi tentang kasus Kades Kalipare. Nah, seperti itu. Jadi bisa anak-anak sebelum mengerjakan itu sudah dapat gambaran dulu tentang apa yang akan dikerjakan. Kemudian di tengah tadi Ibu sudah sangat baik, anak-anak dimotivasi dengan nanti akan dapat tambahan poin kalau bisa menjawab pertanyaan. Ini juga bagus untuk anak-anak dan saya bisa paham ya karena saya sendiri di sekolah juga melakukan itu. Biasanya tambahan poin itu kita gunakan untuk menambah nilai tugas atau nilai ulangan mereka yang kurang. Dan ini anak-anak tuh jadi senang gitu ya di kelas itu, jadi termotivasi bersemangat kalau diminta tanya jawab. Nah, tetapi kalau menurut pendapat saya, jadi ini masukkan saja 10 poin itu kebanyakan. Jadi sekali jawab 10 poin, nanti kalau nilainya 90 di tugas bisa jadi 100 semua nanti kalau ditambahkan. Nah, seperti itu sekali jawab ya itu kalau misalnya bisa 5 kali jawab nanti 50 poin itu terlalu banyak. Jadi mungkin nanti tambahannya 2 poin atau 3 poin. Nah, seperti itu. Kemudian di akhir pembelajaran tadi Ibu juga sudah sangat baik. Jadi mengakhiri pembelajaran tadi dengan
Kalau saya bilang sih pembelajarannya bisa diakhiri dengan sangat manis gitu ya. Anak-anak diberi semangat, kemudian diberi kata-kata yang memotivasi. Nah itu baik sekali untuk anak-anak. Dan juga tadi disampaikan bahwa anak-anak diminta untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya, lihat dari YouTube dan lain sebagainya. Mungkin sebaiknya difokuskan materi yang kalian pelajari yang ini. Tadi sudah sih disampaikan materi yang pelajari yang ini, tetapi diarahkannya itu ke mana gitu. Maksudnya jangan asal hanya YouTube saja. Nanti anak-anak kalau YouTube saja disuruh Bu Guru lihat YouTube. Nah, jangan yang dilihat bukan materi yang dicari, tapi malah yang lainnya. Nah, seperti itu Bu Luki. Itu saja. Terima kasih. Tapi sudah baik semuanya. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yoko ya. Sip, mantap. Saya setuju ya. Overall is okay.